warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarah Melani, NIM saya 2011706 dari program studi PGSD yang akan membahas tentang materi otonomi daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian otonomi daerah. Nah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Otonomi daerah selain berlandasan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Tujuan pemberian otonomi daerah itu yang pertama, meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan penghubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong perbedaan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Kita akan membahas asas-asas otonomi daerah. Nah, asas-asas otonomi daerah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, dekonsentrasi. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Nah, yang pertama, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Yang kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Nah, dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Yang ketiga, tugas pembantuan merupakan suatu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang diminta bantuannya tersebut. Selanjutnya ada nilai otonomi daerah. Nilai otonomi daerah itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu nilai unitaris. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua, ada nilai dasar desentralisasi teorial. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari 2 nilai tersebut, desentralisasi di Indonesia terpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip kesatuan, yang kedua prinsip real dan tanggung jawab, yang ketiga prinsip penyebaran. Nah, yang pertama prinsip kesatuan itu dalam melaksanakan otonomi daerah mengutamakan aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh, mempertinggi kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab itu memberikan otonomi kepada daerah merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan warga daerah. Pemerintah daerah memiliki peran mengatur dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dan yang terakhir, prinsip penyebaran. Nah, prinsip ini memberikan kemungkinan kepada masyarakat
untuk kreatif dalam membangun daerahnya, sehingga desentralisasi dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh pelaksanaan otonomi daerah. Contohnya itu, yang pertama, kewajiban pekerja di instansi untuk mengenakan seragam dinas. Yang kedua, penentuan UMR upah minimum regional bagi pekerja swasta. Yang ketiga, penertiban pedagang kaki lima. Yang keempat, pengembangan daerah. Yang kelima, retribusi. Dan yang keenam, pajak daerah. Dan yang terakhir, penggunaan kurikulum pendidikan setempat, seperti penggunaan bahasa daerah yang dimasukkan ke dalam pelajaran sekolah. Terima kasih dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Bye.